Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama di sini khatib ingin mengingatkan kepada diri pribadi serta jamaah sekalian agar senantiasa mensyukuri segala nikmat dan karunia yang telah berikan kepada kita semua. Karena dari awal kali kita lahir, kita tidak pernah terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala satu detik pun. Di antaranya nikmat yang paling agung yang patut kita syukuri adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Yang mana dengan kedua nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kesempatan untuk berkumpul di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa juga khatib mewasiatkan kepada diri pribadi serta kepada para jamaah sekalian sebuah wasiat yang mana ini merupakan wasiat Allah dan Rasulnya, sebuah wasiat yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dan ini juga merupakan sebuah wasiat yang telah Nabi Muhammad SAW sampaikan di hadis-hadis beliau, yaitu wasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Karena Nabi Muhammad SAW telah seringkali mewasiatkan kepada para sahabatnya agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Maka wasiat untuk selalu bertakwa ini merupakan sebuah wasiat yang agung. Di dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW pernah memberikan wasiat ketika beliau dimintai wasiat oleh para sahabatnya, fa'ausina. Para sahabat berkata, fa'ausina, maka berikanlah kami wasiat wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam wasiatnya, usikum bitaqwallah. Hal pertama yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah dengan jelas menyebutkan di dalam firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala telah dengan jelas menyebutkan tujuan dari penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang hikmah dari penciptaan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sejatilah inilah hakikat ataupun tujuan utama kehidupan kita di dunia ini, yaitu untuk satu hal, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tinggalnya kita di dunia ini atau adanya kita di dunia ini bukan merupakan kehidupan yang hakiki atau bukan merupakan kehidupan yang sejati. Kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang fana belaka. Nabi Muhammad SAW telah berpesan kepada kita semua di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan engkau itu orang yang asing. Hiduplah di dunia seakan engkau itu orang-orang yang asing ataupun orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan ketika singgah di suatu tempat dia tidak akan lama. Contohnya ketika orang mudik dari Prabu Muli ke Palembang. Misal dia singgah di Indralaya nggak bakal lama. Karena tujuan utamanya pergi ke Palembang. Begitu juga dengan kita, kehidupan kita di dunia ini. Tujuan utama kita bukanlah dunia.
Tujuan utama kehidupan kita di dunia ini adalah untuk membawa bekal, menyiapkan bekal yang akan kita bawa untuk pergi ke kampung halaman kita nantinya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang bisa kembali ke kampung halamannya. Tidak semua jalan orang mulus untuk kembali ke kampung halaman kita tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana cara jika kita ingin memuluskan jalan kita untuk kembali ke kampung halaman kita. Maka ingat firman Allah yang tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah, ibadah dan ibadah, maka jalannya akan Allah muluskan nantinya. Allah Subhanahu wa taala telah berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun realita yang terjadi di kehidupan kita yang sekarang, banyak sekali di antara kita yang mungkin lupa atau sengaja melupakan tujuan kehidupan kita di dunia ini. Banyak di antara kita yang rela menukarkan akhiratnya dengan dunia. Banyak di antara manusia waliyadzubillah yang rela menukarkan nikmat yang hakiki yang akan dia dapatkan di surga kelak dengan kenikmatan yang fana yang akan dia dapatkan di dunia ini. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, telah memberikan janji, dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya sama sekali. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan balasannya nanti di akhirat. Nanti di akhirat akan Allah balas dengan balasan yang sangat berlimpah daripada apa yang dia amalkan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat, surga. Orang-orang yang berjihad, surga. Orang-orang yang menuntut ilmu walaupun capek dalam prosesnya, Allah balas dengan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan Allah muluskan, akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan ini merupakan janji yang diberikan oleh Rasul. Dan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya sama sekali. Maka bagi para penuntut ilmu, kalau capek, ingat balasan yang akan kita dapatkan nantinya. Ingatlah balasan yang akan Allah berikan kepada kita. Menuntut ilmu capek. Kalau nggak mau capek, jangan menuntut ilmu. Pergi dari rumahnya, berpisah dari orang tuanya, pergi ke wilayah sangat jauh, keluar negeri atau keluar pulau. Namun balasan yang akan kita dapatkan sangatlah berlimpah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun di balik itu juga kita memiliki seorang musuh, memiliki segerombolan musuh yang akan memberikan was-was kepada kita, yaitu iblis dan para bala tentaranya. Iblis dan para bala tentaranya akan selalu memberikan was-was kepada kita ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin menuntut ilmu, syaitan memberikan was-was kepada kita, enggak usah perhatikan pelajarannya, main-main saja. Kita ngantuk, itu juga dari syaitan, makanya dilawan. Kita ingin bersedekah, mengeluarkan harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan keutamaan bersedekah. Di antaranya surat Al-Baqarah banyak Allah jelaskan tentang keutamaan bersedekah. Berapa banyak akan Allah lipatkan pahalanya, telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Namun syaitan membisikkan ke telinga kita, enggak usah sedekah, kurang hartamu, enggak dapat apa-apa, kurang hartamu. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya di akhirat, orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para penduduk neraka tentang janji yang mereka terima, apakah telah mereka dapatkan janji tersebut. Di dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan penduduk surga dan penduduk neraka. Allah berfirman, "Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan." Dan ketika para penduduk surga memanggil penduduk neraka, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan,
Dan mereka mengatakan kepada para penduduk neraka, kami telah mendapatkan apa yang Rabb kami janjikan kepada kami. Kami dijanjikan jika kami beramal soleh, kami akan masuk surga. Jika kami bersedekah, kami akan masuk surga. Jika kami berpuasa, kami akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Telah Allah berikan janji tersebut. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Apakah telah kalian dapatkan janji yang Rabb kalian berikan kepada kalian? Qalu na'am. Dan Allah juga telah menjanjikan bagi orang-orang yang menyelisih perintah Allah, bagi orang-orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, Allah janjikan akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadzu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil muntaha wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ahabbani Allahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan dua janji di kehidupan kita di dunia ini. Allah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan ke dalam surga Allah beserta dengan segala kenikmatan yang ada di dalam surga tersebut yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menjanjikan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya, akan Allah masukkan ke dalam nerakanya beserta dengan segala azab yang telah Allah siapkan untuk mereka semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita sebagai seorang hamba, kita sebagai seorang mukmin yang telah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, hendaknya kita selalu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-kali kita melewati batasan yang telah Allah tetapkan untuk kita semua. Jangan sampai kita melewati batas mengenai kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita mendekati larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakutkan nantinya kita akan menjadi golongan kiri pada hari kiamat nanti. Wal iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita selalu mengingat tujuan hidup kita di dunia ini untuk selalu beribadah kepada Allah dan carilah rezeki-rezeki yang halal. Jangan sampai kita memasukkan ke dalam tubuh kita makanan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika waktu mepet pun jangan, kecuali benar-benar daruri yang akan menyebabkan kita kepada kematian. Urwah, ada seorang ulama tabi'in bernama Urwah bin Zubair. Ketika itu beliau ingin dipotong kakinya gara-gara kena penyakit. Dan waktu itu tidak ada bius, dan waktu itu dokternya menawarkannya khamar, minuman keras yang akan membuat pikirannya tertutupi. Dia nggak mau. Dia bilang ke dokternya, ketika aku sehat, aku tidak pernah sekalipun memasukkan minuman ini ke dalam kerongkonganku. Maka bagaimana ketika aku sakit, yang mana aku mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, malah aku meminum minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla, tidak akan pernah sama sekali. Tidak akan pernah. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita selalu bercermin dari perilaku para ulama atau orang-orang terdahulu, orang-orang yang soleh. Bagaimana sikap mereka, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana ibadah mereka semua. Maka jangan sekalipun kita berpikiran untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sekecil apapun kesalahan kita, maka itu semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti para penduduk neraka di hari kiamat, mereka akan memanggil juga para penduduk surga. Diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-A'raf, "Wa nada ashabun nar ashabal jannati an qad wajadna wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah." Dan ingatlah, dan nanti ketika pada hari kiamat semua urusan telah diselesaikan, penduduk neraka akan memanggil penduduk surga. Apa yang mereka minta dari penduduk surga? An afidu alaina minal ma', berikanlah kami sedikit air.
Au mimma razaqakumullah, atau berikanlah kami sedikit dari apa yang Allah berikan kepada kalian. Maka Allah katakan apa? Maka mereka mengatakan apa? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sungguh Allah telah mengharamkan kedua hal tersebut untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, orang-orang yang masuk ke dalam neraka nantinya, orang-orang yang biasanya di dunia memakan harta-harta yang haram, orang yang biasanya di dunia mengambil makanan-makanan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil makanan dari harta-harta yang diharamkan, harta riba, harta suap dan harta-harta lainnya. Wallahi mereka hidup di dunia enak. Orang kalau mau hidup di dunia enak gampang. Kalau yang dicari dunia gampang. Makan enak ketika di dunia. Setiap hari makan ayam, makan daging, makan ikan dan sebagainya. Namun nanti di akhirat orang-orang yang seperti itulah yang nanti akan meminta air di hari kiamat nanti. Wallahi mereka di dunia gampang, minum tinggal ambil, makan tinggal ambil. Ketika di akhirat, an afidu alaina minal ma, wahai penduduk surga berikanlah kami setetes air, gak dikasih. Allah haramkan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, ada sebuah cerita yang telah banyak sekali diriwayatkan mengenai kisah seseorang yang memiliki usaha sangat kuat untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat sebuah sekolah yang mereka mengadakan perjalanan untuk melihat tempat-tempat yang bersejarah. Ketika pertama mereka pergi, mereka semua berkumpul. Namun di pertengahan mereka akhirnya berpencar. Dan ketika mereka pulang, ada salah satu siswi yang tertinggal di tempat tersebut. Dan tempat itu merupakan tempat yang tidak dijamah oleh manusia. Tempat yang jarang sekali didatangi oleh orang banyak. Dan di situ hanya ada satu rumah saja. Hanya ada satu rumah di tempat itu. Dan yang tinggal di sana adalah seorang lelaki di ujung umur 20-an. 28, 29. Maka dengan kagetnya laki-laki ini berkata, "Siapa kamu?" Maka siswi ini menjawab, "Aku adalah seorang siswi dari sekolah ini." Dia tidak disebutkan namanya. "Aku adalah siswi dari sebuah sekolah yang sedang dalam perjalanan untuk melihat tempat-tempat bersejarah. Namun ketika mereka pulang, aku ditinggalkan sendiri di sini." Maka pemuda ini bilang, "Ini adalah tempat yang terpencil, yang tidak dijamah oleh orang lain. Maka tinggallah dulu di sini malam ini. Besok kita akan mencari kendaraan untuk kau pulang ke rumahmu sendiri." Maka pada malam itu wanita ini dipersilakan untuk tidur di kasurnya dan laki-laki ini tidur di pojokan kamarnya, tidur di lantai di pojokan kamarnya. Dan wanita ini selalu memperhatikan gerak-gerik sang pemuda. Waktu itu pemuda ini di pertengahan malam dia membaca sebuah buku, membaca sebuah kitab. Kemudian wanita ini dikagetkan karena pemuda ini tiba-tiba menutup buku tersebut dan laki-laki ini melihat ke arah lilin yang sedang menyala. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Dia membakar jari jemarinya satu persatu di api lilin tersebut. Dia bakar jari-jarinya satu persatu sampai semuanya terbakar. Satu jari waktunya 5 menit. Semuanya dibakar sama dia. Maka wanita ini pun takut, siswi ini pun takut. Ditakutkan kalau misalnya laki-laki ini adalah tukang sihir yang sedang menjalankan amalan-amalan yang tidak seharusnya. Dan mereka berdua akhirnya tidak ada yang tidur sampai pagi pun datang. Dan pagi hari pun datang dan kemudian laki-laki ini mengantarkan wanita tersebut ke rumah ayahnya. Dan sang siswi akhirnya bercerita kepada ayahnya tentang apa yang telah dia alami. Dan ayahnya tidak langsung otomatis percaya karena anaknya pun sakit ketika sampai ke rumah. Akhirnya ayah perempuan ini mendatangi tempat laki-laki tersebut, menyamar sebagai seseorang yang sedang safar, meminta izin untuk tinggal 1 malam di rumah pemuda ini. Dan sang ayah melihat jari jemari laki-laki tersebut sedang diperban. Maka sang ayah pun bertanya kepada pemuda ini, "Mas sabab, apa penyebab tanganmu bisa jadi seperti ini?" Akhirnya laki-laki ini menceritakan kisahnya. "Aku didatangi oleh seorang wanita 2 malam yang lalu. 2 malam yang lalu rumahku didatangi oleh seorang wanita. Dan ketika malam tiba, syaitan memberikan was-was kepadaku untuk melakukan hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Syaitan membisikkan ke telingaku untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun membakar jari jemariku satu persatu untuk menghilangkan syahwat yang muncul di dalam diriku tersebut. Wallah, perjuangannya untuk menjauhi maksiat sampai membakar jari jemarinya tersebut. Dengan berpikiran, apakah kita berani untuk menantang api akhirat nanti? Beranikah diri kita untuk menantang api neraka nanti? Kalau misalnya kita tidak bisa menahan api yang ada di dunia ini. Maka laki-laki ini membakar jari jemarinya satu persatu sampai akhir syahwatnya hilang. Pikirannya untuk melakukan hal yang tidak senonoh kepada perempuan tadi lebih kuat dibandingkan rasa sakitnya ketika jari jemarinya terbakar oleh api lilin tersebut. Allah, 10 jari jemari ini dia bakar. Untuk apa? Bukan untuk ritual, untuk menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita terbetik untuk melakukan maksiat, maka pikirkan. Tantang diri kita, cari api. Taruh tangan kita, jangan benar-benar ditaruh di apinya, taruh di atas api tersebut. Jangan sampai benar-benar terkena apinya. Kuat gak kita tahan? Bagaimana dengan api neraka nantinya? Kuatkah kita menantang api tersebut jika api di dunia saja tidak bisa kita lawan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka selama sisa hidup kita, selama kita masih diberikan kesempatan bernafas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah kesempatan yang Allah berikan sebaik-baiknya. Manfaatkanlah kesempatan yang telah Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Karena pada hari akhirat nanti bukan hanya dosa yang disesali oleh seseorang, namun amalan yang tidak dia lakukan pun bisa dia sesali. Allah telah berfirman dalam Al-Quran menjelaskan kisah seseorang yang minta dikembalikan ke dunia. Dia bilang, la'alli a'malu sholihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Semoga aku bisa mengamalkan apa yang aku tinggalkan dulu. Dia menyesal tidak membaca Al-Quran. Dia menyesal tidak bersedekah. Dia menyesal tidak melaksanakan sholat sunnah. Karena sekecil apapun amalan akan dapat membantu kita di hari akhirat nanti. Dia menyesal karena tidak sholat 5 waktu. Wallahi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terutama masalah sholat 5 waktu merupakan ibadah yang sangat penting, yang benar-benar harus kita jaga. Karena azab yang akan diterima oleh seseorang jika meninggalkan sholat 5 waktu pun azabnya sangatlah pedih. Bayangkan saja bagaimana seseorang yang meninggalkan semua sujud yang Allah perintahkan dalam 1 hari 1 malam bisa masuk surga, sedangkan iblis laknatullahi alaih dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala karena hanya meninggalkan 1 sujud saja. Iblis alaihi laknatullah hanya tidak melaksanakan 1 sujud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan seseorang yang meninggalkan semua sujud yang Allah perintahkan dalam 5 kali waktu sholat 1 hari 1 malam? Apakah dia layak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaknya ini semua kita pikirkan. Semoga apa yang sedikit ini dapat memberikan manfaat kepada diri saya pribadi terkhususnya dan kepada para jemaah sekalian. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beramal soleh. Semoga kita semua diberi hidayah untuk selalu istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih walata umurina. Allahumma aslih walata umurina. Allahumma aslih walata umurina wa wafiqhum wa saddidhum lima fihi salahul islami wal muslimina ya rabbal alamin. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rfa' 'anna al-bala' wal waba' wa an sa'iri biladil muslimina ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salam.
الله